kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Baik Tuhan, kita masuk kepada firman Tuhan saat ini. Serahkan kepada hambanya Pak Charles menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pardosi untuk pujian yang sudah dinaikkan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita Oke, maaf tadi belum buka mic-nya ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, karena Engkaulah yang sesungguhnya yang telah menyenangkan hati kami. Dengan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami, dan yang selalu menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga hati kami disenangkan dengan damai sejahtera melalui kebenaran-Mu yang terus disingkapkan untuk memperbaharui terus pikiran kami menjadi lebih dalam lagi, masuk di dalam kebenaran kasih karunia-Mu yang menyertai dan menguatkan hidup kami. Kami menyambut firman-Mu ya Bapa di surga pagi hari ini, dan kami bersyukur atas istirahat yang begitu menyenangkan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu melengkapi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Pujian kita yang sangat luar biasa, menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduan kita, karena Tuhan memampukan kita untuk bisa melayani Dia. Amin, bersyukur kepadanya. Terima kasih saudara-saudaraku, dan kita sangat bersyukur saudara kita Pak Jo yang menyemangati kita bersama. Terima kasih saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam satu teduh kita. Mari saudaraku, ya kita membuka Alkitab kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-63 hari Sabtu tanggal 28 ya. Ya, tanggal 28 Oktober ya 2023. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya ingin mengajak kita untuk waktu yang sangat terbatas ini untuk merenungkan kebenaran yang lebih dalam lagi. Ya, saya katakan ini adalah kebenaran yang lebih dalam lagi ketika kita memahami dengan baik arti daripada kasih karunia secara lengkap ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, dari Roma pasal 11, saya sangat mengharapkan kita benar-benar nanti mengerti dengan baik ya. Ya, bagaimana arti makna daripada kasih karunia secara lebih lengkap lagi ya, dalam konteks seluruh Alkitab, firman Tuhan, kita harus mengerti dengan baik, sehingga ya arti daripada kasih karunia itu kita bisa memahami ya dengan lebih sempurna lagi. Oke, dalam kehidupan kita saat ini.
Nah, kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 11. Ya, Roma pasal 11. Saya akan membaca dari ayatnya yang kelima. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, jadi Bapak Ibu dengarkan dengan baik ya. Selamat pagi juga saudara kami yang mengikuti dari live streaming dari Manado, saudara Rivo, saudara kita yang sangat setia ya di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan, saya akan membacakan Roma pasal 11 dari ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi ini definisi kasih karunia yang sebenarnya di ayat 6 itu ya. Ya, kasih karunia itu dikatakan bukanlah perbuatan. Jangan mencampur-campurkan kasih karunia dengan perbuatan. Tidak sama sekali. Jadi tidak usah bingung-bingung mengartikan kasih karunia. Ya, ada di Alkitab pengertiannya. Tidak perlu ya mencari sumber-sumber lain yang kita perlukan. Apa yang dikatakan Alkitab itu sudah lebih dari cukup. Ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Mereka. Ya, Israel, mereka, dan bukan kita. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu Saudara ya. Kita bukanlah Israel. Ya, kita bukanlah Israel rohani juga. Tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Supaya kita mempunyai kemurnian di dalam keyakinan kita kepada kasih karunia Allah saat ini. Amin. Ya, tapi memang ada sekelompok kecil yang disebut dengan sisa dari orang-orang Israel, ya, yang mana mereka itu ya adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk meneruskan pelayanan kerajaan sorga di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman Paulus menulis surat kitab Roma ini masih ada mereka yang sisa, ya, antara lain siapa? Ya, orang-orang pilihan Tuhan yang sisa dari orang Israel itu. Ya, ada Petrus di sana, ada Yakobus, ada Yohanes, ya. Ada orang-orang yang diselamatkan dari hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ada orang-orang percaya dari bangsa Israel yang 3.000 orang sekaligus, ya, yang percaya melalui khotbah daripada Petrus, dan yang banyak lagi ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang percaya pada saat itu. Tapi itu disebut apa? Remnant. Ya, remnant yaitu sisa daripada orang Israel yang membawa kabar baik tentang kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Ya, yang mana Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat 5 ini tadi, ayat 5, ya, kita dengarkan dengan baik, ya, kita lihat dengan baik. Demikianlah juga pada waktu ini. Pada waktu ini, waktu kapan? Waktu pada saat Paulus menulis surat kitab Roma ini, pada waktu itu.
di abad yang pertama yang lalu, ya. Dikatakan di situ bahwa ada suatu sisa, ya, orang-orang pilihan menurut kasih karunia. Kenapa menurut kasih karunia, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa di dalam seluruh Alkitab ini ada kasih karunia Tuhan. Amin. Ada, itu adalah semua kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan dengan belas kasihannya kepada Adam yang berdosa dan Hawa, ya, sesudah mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, ada kasih karunia Allah pada mereka, yaitu apa? Yaitu dengan, ya, memakaikan kulit binatang menjadi pakaian mereka. Itu kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang yang sekarang ini, ya, bingung-bingung. Dia bilang, ada kasih karunia kok mulai dari kitab Kejadian, mulai dari masa Adam. Betul sekali, saudaraku. Siapa yang menyangkal itu? Tapi apakah itu artinya Adam menerima kasih karunia, dia tahu tentang salib Kristus? Ya, pikirkan dengan baik. Ya, apakah itu artinya kasih karunia Tuhan, yaitu pencurahan darah Kristus, kematian dan kebangkitannya diketahui oleh Abraham, diimani oleh Nuh, diimani oleh Daud, diimani oleh Musa? Apa iya, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jadi ini penting, tentang kasih karunia ini harus dipahami. Kalau kita katakan saat ini adalah zaman kasih karunia, itu artinya apa? Ini adalah di mana program Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel. Ya, itu artinya di mana kita saat ini memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh darah Kristus. Amin. Di mana kita saat ini diselamatkan sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Apakah itu model kasih karunia yang diimani oleh Abraham, yang diimani oleh Musa, yang diimani oleh Daud, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, karena apa? Mana buktinya? Buktinya Daud mengatakan, "Ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosaku." Ya. Apa itu juga kasih karunia yang kita imani sekarang ini? Oh, tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sangat pentingnya dipahami. Jadi kalau kita dikatakan sekarang ini, ini adalah zaman kasih karunia, artinya kita mempercayai bahwa kita dibenarkan saat ini hanya melalui iman kepada salib Kristus, pengorbanan darah Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kasih karunia itu dicampur adukan, yaitu kasih karunia Allah, anugerah Allah kepada bangsa Israel dan anugerah Allah kepada kita bangsa lain saat ini, kalau itu dicampur adukan, itulah yang menyebabkan maka tidak jelas pemberitaan itu saat ini dilakukan oleh banyak orang karena dicampur adukan antara program kerajaan Allah, kerajaan sorga bagi Israel, dan program Allah untuk tubuh Kristus saat ini. Jelas ya Bapak Ibu Saudaraku ya, jelas. Itu makanya sangat beruntung sekali bagi orang-orang kudusnya Tuhan yang tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita, ya, tidak dipenuhi dengan keraguan-raguan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya menjadi jelas bagi kita semuanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita singkirkan hambatan-hambatan, ya, penghalang-penghalang di dalam pikiran kita, ya, yang mana karena informasi-informasi yang keliru yang kita dengarkan atau melalui pembacaan-pembacaan, ya, dari apa yang kita lalui di masa yang kemarin, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang kita dijernihkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, semua orang mulai dari zaman Adam sampai manusia yang terakhir nanti, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya manusia yang percaya diselamatkan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tapi itu tidak berarti bahwa, ya, semua orang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, ya, seperti yang kita imani saat ini, yaitu
karena percaya kepada penebusan segala dosa dan hidup tanpa hukum Taurat. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan Yesus Kristus lahir ke dunia ini itu adalah apa? Kasih karunia Tuhan kan? Ya, makanya di kitab Yohanes dikatakan bahwa Musa membawa hukum Taurat, tapi Yesus membawa kasih karunia. Ya, melalui kelahirannya itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah melalui kelahiran Yesus bahwa kasih karunia adalah tanpa hukum Taurat? Ya tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Yesus lahir, ya itu harus hidup di bawah hukum Taurat. Makanya dia bersunat, amin. Ya, makanya dia memelihara hari Sabat, memelihara perintah-perintah perjanjian lama. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu kasih karunia juga. Tapi bedakanlah kasih karunia Tuhan saat ini di bawah penebusan darah Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Kasih karunia ini yang belum dikenal oleh banyak orang. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Jadi kalau seseorang misalnya merasa bahwa dia meyakini bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa baiknya, Tuhan itu penuh anugerah. Ya, kalau dia berdoa juga bisa sampai meneteskan air mata, sampai nangis juga, terseduh-seduh, ya kan? Menyembah Tuhan dengan khusyuk, dengan sangat luar biasa, sungguh-sungguh dari hati. Tapi kemudian dia menyelipkan dalam doanya, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah itulah orang yang belum mengerti kasih karunia dengan sepenuhnya. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya, ya. Jadi mereka bukan tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mereka sangat sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi itu yang Paulus katakan di Roma 10. Tapi tanpa pengertian yang benar tentang kasih karunia saat ini yang sempurna. Amin. Iya, ini adalah kasih karunia yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dikatakan semua dosamu ya telah diampuni oleh Tuhan, oleh darahnya. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Ya, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pernyataan kebenaran seperti itu ada nggak di masa Petrus melayani di bumi ini Bapak Ibu Saudaraku? Bisa tidak Petrus berkhotbah kepada orang Israel, sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Bisa nggak Petrus menyampaikan itu kepada orang Israel? Ya bisa dibunuh dia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Iya, karena apa? Karena orang Israel harus hidup di bawah hukum Taurat. Hanya Paulus yang berani mengatakan itu, karena itulah firman yang dia terima dari Tuhan Yesus yang sudah duduk di sorga. Amin. Iya, karena itu adalah firman kasih karunia yang menjadi jalan kehidupan daripada bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang sangat luar biasa saat ini kita alami, di mana Tuhan membukakan rahasianya. Ya, kalau kita lihat tadi yang Paulus katakan di Roma pasal 11 ini tentang orang Israel, mereka menerima kasih karunia Allah, ya bukan berdasarkan perbuatan. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sebab orang-orang Israel yang percaya itu diperhitungkan oleh Allah karena perjanjian Allah kepada siapa? Kepada Abraham. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa kita juga mengambil bagian di dalam perjanjian Allah kepada Abraham? Banyak orang mengatakan, oh iya dong, ya kan kita adalah anak-anak Abraham. Ya, makanya banyak orang yang berdoa apa? Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya berarti kamu harus ada di Yerusalem dong, di sana, ya kan mengikuti menghadapi perang dengan Hamas sana. Ya kan? Karena apa? Ya itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka mempunyai tanah pusaka, ya, yaitu tanah Kanaan atau Palestina yang di sana itu ya, di Timur Tengah sana.
Ya itu artinya berarti saudara-saudaraku, kita harus mewarisi janji Tuhan ya untuk tinggal di tanah suci. Tanah suci namanya. Ya, tanah Kanaan itu menjadi tanah suci. Yerusalem itu adalah tanah suci. Tanah suci siapa? Tanah suci bagi bangsa Israel. Saat ini di zaman kasih karunia ini tidak ada tanah suci, nggak ada tanah suci, nggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Yang adalah orang-orang suci, orang-orang kudus, amin. Ya orangnya yaitu tubuh Kristus, bukan tanahnya. Semua saat ini semua tanah sama saja. Ya kan? Mau tanah di mana ke saudara tinggal, ya itu bukan itu yang Tuhan lihat, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara dan saya yang telah menguduskan kita, menyucikan kita, amin. Menyucikan hidup kita. Itu yang Tuhan pandang saat ini, darahnya yang kudus yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya, ya, yang dibawa oleh Roh Kudus dengan kuasanya untuk menyucikan kita dari segala dosa. Itu yang menjadi pusat perhatian Allah saat ini, amin. Jadi Allah saat ini Bapak Ibu Saudara menginginkan manusia yang suci oleh darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi di sinilah saudara-saudara dan saya memahami kita bukan mengambil bagian di dalam covenant, perjanjian ya daripada Abraham, Ishak dan Yakub, karena itu ditujukan kepada orang Israel yang akan tinggal menjadi umat kudusnya Tuhan di bumi ini. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Nah, apa itu yang sedang terjadi, yang dikerjakan oleh Allah saat ini? Kerajaan sorga sedang diterapkan oleh Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang mengimani itu, makanya mereka memaksa harus ada mujizat-mujizat, harus ada penyembuhan-penyembuhan, harus ada bahasa roh dan sebagainya. Ya karena apa? Karena mereka mempercayai bahwa saat ini kerajaan sorga sedang ya Tuhan jalankan saat ini di bumi ini. Mana rajanya, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kalau kerajaan sorga ada di bumi ini, berarti rajanya harus ada di sini. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sedang menjalankan program tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kepala itu ada di dalam sorga dan kita anggota-anggota tubuhnya didiami oleh Roh Kudus saat ini di bumi ini. Dan itu nanti semuanya akan diakhiri dengan pengangkatan di awan-awan, amin. Kembali lagi Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel nanti, ya melalui ya peristiwa yang berat bagi mereka, ya sebagai hukuman bagi keturunan Yakub, maka orang Israel akan hidup di bawah kendali dan pemerintahan daripada antikristus. Tapi melalui penderitaan yang berat itu, orang Israel akan bertobat dan sisanya akan diselamatkan. Itu jadi selalu sisa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang kita lihat di dalam pelajaran kita di Roma pasal 9, 10, 11. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya ya di hari-hari yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, karena di situ dikatakan bahwa kita dicangkokkan ya kepada pohon zaitun yang penuh getah. Dicangkokkan bagaimana maksudnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kita ya dalam pembahasan kita selanjutnya kita menjadi lengkap mengerti bahwa saat ini adalah program Allah yang berbeda dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya mengajak kita untuk melihat satu bagian ayat lagi di dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ya, bagaimana hidup kita menjadi sangat terberkati saat ini di dalam rencana Allah. Itu benar-benar sangat unik dan benar-benar sangat ya istimewa, Bapak Ibu Saudaraku ya.
Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dulu nih, 8, 9 saya baca ya. Efesus Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma tanpa hukum Taurat. Ayat 9, itu bukan hasil usaha pekerjaanmu, tetapi jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena orang Israel jatuh sebab mereka memegahkan diri. Jadi belajar dari situ. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat-Nya, berkat kerajaan sorga. Jangan kita juga orang kudusnya Tuhan kehilangan kesempatan menikmati berkat kasih karunia-Nya saat ini. Karena hidup di dunia ini berapa kali? Hanya satu kali saja. Amin. Jangan sampai kita rugi besar nanti di surga. Iya kan? Lah kok bisa rugi besar di surga? Bisa. Karena apa? Karena Paulus sudah katakan, suatu saat kelak nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, kursi pengadilan Kristus, KPK. Iya kan? Ya, KPK itu dipopulerkan oleh almarhum Evangelis Doni Rahakbau. Ya, gurunya Bapak, guru kita, ya kan, guru penginjil yang sangat luar biasa. KPK katanya, kursi pengadilan Kristus. Ya benar itu, the judgment seat of Christ. Ya, nanti di sana kita akan diperhadapkan untuk apa? Untuk melihat, menyaksikan, ya, bagaimana bobot pelayanan kita selama kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, apakah itu hasilnya adalah apa? Emas, perak, dan batu permata. Yaitu berarti pelayanan kita di dunia ini ya dengan nilai-nilai, disertai dengan nilai-nilai kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Ataukah ya sebaliknya, hasilnya adalah apa? Ya, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Berarti itu adalah banyak yang sia-sia yang kita kerjakan selama di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita ya mengharapkan agar kita memperoleh apa yang berharga di mata Tuhan, yaitu emas, perak, dan batu permata, yaitu nilai-nilai kasih karunia Allah yang kekal, yang menyertai pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah di ayatnya yang ke-11 kita lihat di situ dikatakan ayat 11 Efesus pasal 2, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, kita ini oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa ayat 12, waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dulu dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian, ya, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Ayat 13. Tetapi sekarang ya di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh perjanjian? Tidak, oleh darah Kristus. Amin. Jadi melalui penumpahan darah Kristus kita memperoleh kepastian keselamatan masuk surga dan seluruh berkat kasih karunia Allah yang ada di dalamnya. Kita adalah tubuh Kristus, amin. Tapi dulu dikatakan kamu hidup tanpa Kristus. Bangsa-bangsa lain itu disebut bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, hanya bangsa Israel yang disebut bangsa yang kudus, bangsa pilihan, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita asing, ya. Kita adalah bangsa asing pada saat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kita adalah tubuh Kristus,
menjadi pewaris surga karena penumpahan darah Kristus Tuhan kita yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, sesudah penumpahan darah Kristus dan dosa kita semuanya ditebus sekali untuk selama-lamanya, apakah kita menjadi pengambil bagian di dalam perjanjian-perjanjian dengan Abraham? Oh tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, perjanjian-perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu yang mewarisi adalah bangsa Israel. Dan tentu saja suatu saat nanti ketika kerajaan surga dipulihkan melalui bangsa Israel, ada banyak bangsa-bangsa lain yang mengikuti mereka. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang berduyun-duyun mengikuti bangsa Israel, ya, untuk menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja di bumi ini. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang sedang terjadi. Tapi saat ini yang sedang terjadi adalah program Allah memberkati semua orang melalui kasih karunia-Nya, melalui iman kepada salib Kristus, dan setiap orang yang percaya dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang mulia. Amin. Dan kita akan diangkat di awan-awan untuk mengakhiri program kasih karunia Allah ini. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku untuk semuanya ini. Ya, karena kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita harus bersyukur bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Mari kita saksikan terus kebenarannya ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tundukkan hati kita. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami sangat diberkati. Dan kami menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kami akan membagikannya kepada semua orang melalui kesaksian kami. Sebagai bukti daripada rasa syukur kami kepada Tuhan. Hari ini, akhir pekan ini kami bersyukur. Dan besok hari kami akan kembali beribadah memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, bro. Ya, Bu Rivo, terima kasih. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Ya, shalom ya.